Selamat pagi. Kita akan kembali meresum jurnal dalam mata kuliah seminar akuntansi. Dosen pembimbing Dr. Deliana, SE, AKMSICA. Resum jurnal nasional internasional oleh saya sendiri, Laurentius Envius Tambah. Baik, yang pertama adalah jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, dan Asimetri Informasi pada Kecurangan Akuntansi oleh Nikomang Linda Lestari dan Niluh Sukmatmi. Latar belakang, pada tahun 2017, untuk pertama kalinya pemerintah Kabupaten Klungkung meraih opini wajib tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2016. Meskipun pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, bukan berarti tidak ada permasalahan yang ditemukan. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dikutip dari www.denpasar.bpk.go.id pada tanggal 3 Juni 2017. Tujuan penelitian ini penting karena meneliti seberapa besar pengaruh pengendalian internal, integritas dan simetri informasi pada kecurangan akuntansi. Metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menganalisis data yang bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil berdasarkan dari hipotesisnya ada hipotesis pertama, pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hipotesis yang kedua, integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa integritas berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hipotesis yang ketiga, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari bab, dapat disimpulkan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Adanya pengawasan dan evaluasi atas aktivitas-aktivitas operasional secara terus-menerus dalam instansi dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Komentar, kelebihan, ada beberapa kelebihan yang ditemukan, yaitu pada latar belakang telah dijelaskan mengenai informasi yang terkait secara lengkap dan jelas. Terdapat kesimpulan yang telah disusun secara ringkas dan memaparkan hasil yang rinci. Terdapat pemaparan fenomena dengan jelas. Pemaparan mengenai metodologi penelitian telah dijelaskan dengan jelas. Terdapat daftar pustaka yang lengkap. Kekurangan, tidak ada kekurangan yang cukup berarti bagi penelitian ini. Jurnal internasional yang berjudul Employee Treatment and Corporate Fraud oleh Jian Zhang, Zhang Longwang, dan Dong Min Kong. Latar belakang, skandal penipuan perusahaan tingkat tinggi baru-baru ini di Amerika Serikat mengakibatkan kerugian luar biasa baik bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan memiliki insentif untuk membatasi komitmen penipuan. Jumlah besar makalah berpendapat bahwa pemegang saham dapat mencegah manajer dari melakukan penipuan dengan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Tujuan makalah ini membahas hubungan antara hubungan perusahaan dengan karyawannya dan kemungkinan melakukan penipuan. Ditemukan bahwa perusahaan memperlakukan karyawan mereka secara adil memiliki kemungkinan lebih rendah untuk melakukan penipuan karena perusahaan ramah tenaga kerja memiliki insentif untuk mengisyaratkan kesediaan mereka untuk memenuhi implisit kontrak dan menjaga hubungan jangka panjang dengan karyawan. Metodologi digunakan, penelitian ini mengadopsi model probit bivariate dengan observabilitas parsial dalam penelitiannya, yang mengisyaratkan bahwa probabilitas deteksi penipuan ex post dapat kurang dari 100%. Dan demikian, beberapa kasus penipuan tetap tidak terdeteksi karena hanya mengamati penipuan yang terdeteksi dalam data. Di sana ada masalah observabilitas parsial. Hasil, kami menemukan bahwa industri perdagangan memiliki kemungkinan lebih
tinggi terdeteksi jika berkomitmen penipuan. Ini konsisten dengan Wong tahun 2011 yang tampaknya memiliki industri perdagangan tinggi konsentrasi penipuan, menunjukkan bahwa baik volatilitas return saham dan pergantian saham berhubungan positif dengan deteksi penipuan. Kesimpulan, menemukan bahwa perusahaan memperlakukan karyawan mereka secara adil diukur oleh karyawan indeks perawatan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk melakukan penipuan. Perusahaan yang ramah buruh adalah lebih cenderung mendekatkan nilai tinggi pada modal manusia, menyeratkan bahwa perusahaan ramah tenaga kerja memiliki lebih banyak insentif untuk memotivasi karyawan untuk memperoleh sumber daya manusia yang spesifik perusahaan. Komentar, kelebihan secara keseluruhan jurnal ini mampu menjelaskan fenomena atau latar belakang yang menjadi alasan dilakukannya penelitian. Terdapat tujuan penelitian yang jelas, metodologi yang digunakan juga mampu dijabarkan dengan baik, hasil dari penelitian mampu dijelaskan dengan baik, kesimpulan yang dibuat juga mudah dipahami. Kekurangan, penyusunan dalam jurnal ini kurang baik, sehingga kurang dapat dipahami dengan baik. Ada beberapa halaman yang harusnya dimuat dengan gambar tidak tampil dengan baik. Saran, sebagai saran dan penulisan, alangkah baiknya memperhatikan kembali pedoman atau acuan dalam penulisan jurnal atau artikel yang baik sehingga dapat dipahami pembaca dan penggunanya. Terkait dengan adanya gambar tidak muncul atau tidak tampil, alangkah baiknya memperhatikan kembali apakah gambar yang telah dimasukkan dapat dibuka atau ditampilkan dengan baik. Sekianlah presentasi kita dalam review jurnal kali ini. Jika ada kurang atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.